Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini saya akan mensimulasikan studi kasus terkait dengan soal UKK, yaitu untuk paket tracernya, Cisco paket tracernya, di mana teman-teman nanti eh, disuruh mendesain topologi jaringan. Ada dua gedung, gedung A dan gedung B, atau dua lab A dan lab B, ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya teman-teman nanti langsung membuka Cisco paket tracernya. Cisco paket tracer. Nah, kalau sekarang Cisco paket tracer itu teman-teman barangkali kendala ya. Ini kan internet saya nyala karena saya ada punya akun netcard-nya, akun netcard atau akun Cisco. Nah, barangkali nanti teman-teman keblok ya, itu cukup internetnya dimatikan saja, agar bisa mengakses tanpa menggunakan akun. Baik, langsung saja. Ketika sudah tampilan seperti ini, teman-teman eh, memilih ya, atau menambahkan perangkat di mana nanti masing-masing lab 1, lab 2 itu ada router ya, ada switch, dan juga ada client seperti yang sebelumnya saya sampaikan waktu di dalam kelas. Oke, kita langsung terapkan di sini saja. Yang pertama, teman-teman klik router di bawah ini, lalu pilih yang namanya PT router. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi. Oke, ini router 0 buat lab 1 dan selanjutnya lab 2. Oke ya. Selanjutnya switch, saya menggunakan switch yang 2960. Oke. Selanjutnya ada client ada PC, ada laptop, ada handphone. Handphone ini nanti tambahkan terhubung dengan si access point ya. Jadi ada access point juga di sini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini di blok saja, lalu di copy, di paste. Nah, biar lebih cepat ya teman-teman, bisa menggunakan seperti ini. Oke, habis ini kita di blok, geser biar lurus. Nah, setelah itu kita memasang pengabelan. Nah, untuk router ke router kita menggunakan cross ya, jangan lupa menggunakan cross. Oke. Terus untuk router ke switch kita menggunakan straight, terlurus, lanjut. Nah, selanjutnya untuk komputer, lurus pin lurus, kelihatannya rapi. Oke, sip. Nah, sekarang satunya lagi. Sudah ya, kita sudah pemberian kabel. Selanjutnya untuk apa nih, access point, kita menambahkan access point di masing-masing lab. Di bagian wireless kita tambah, lalu pilih yang namanya access point PT. Klik di sini. Satunya lagi klik di sini. Nah, ini langsung terhubung ya. Kita bikin di setting dulu untuk memberikan nama access point, sandi, dan SID. Klik 2 kali juga bisa, atau klik sekali aja bisa. Pilih config port 1, SID-nya diganti menjadi lab, menjadi wifi lab
1 wifi strip lab 1. Untuk WPA nya lab 1 2 3 4 5 lab 1 ya, lab 1 1 1 2 3 4 lab 1 2 3 4 5. Oke, terus ini config port defaultnya wifi lab 2 WPA lab 6 7 8 9 0. Jangan lupa diberikan kabel juga. Diberikan kabel agar nantinya bisa terhubung. Terus selanjutnya kita konfigurasi ya, konfigurasi dari router ke klien ke sini agar terhubung kayak gitu. Nah, kita pelan-pelan ya, berarti nah kalau teman-teman nggak tampil yang fast internetnya ini ya, fast internet atau port-portnya, bisa Ctrl R. Nah, di sini di checklist nih aktif always swap port label in logical workspace. Ini di checklist. Nanti akan menampilkan seperti ini. Ini gunanya untuk memudahkan saat konfigurasi seperti itu. Oke, kita langsung saja klik routernya. CLI. Nah, kalau tampilan seperti ini kita klik no saja. No. Kita sesuaikan aja no, klik enter, lalu enter. Kalau seperti ini enter. Nah, kita mengaktifkan routernya, masukkan dengan enable atau hanya memerintahkan dengan ena, lalu konfigurasi terminal. Kita memulai konfigurasi, bisa memasukkan t ya, terminal. Sampai sini kita lanjut ke bagian mengatur IP LAN ke switch ya, dari router ke switch. Yang pertama tadi itu fast internetnya itu 1.0 ya. Kita lihatnya di sini, 1.0-nya di sini. Ini nih yang di bawah ini ya. Langsung saja, yaitu interface fast Ethernet 1/0. Oke. Kalau selanjutnya IP address 192.168.10.1 ya. Terus subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Habis itu kita nyalakan portnya dengan memerintahkan no shutdown. Ingat ya teman-teman, saat konfigurasi jangan salah memasukkan perintah, karena nanti ketika salah kata atau salah huruf karakter itu tidak akan valid, keterangannya invalid atau terjadi error. Ketika sudah seperti ini, kita klik enter. Nah, udah ya. Lalu bisa exit. Oke, selanjutnya konfigurasi. Tadi kan mengatur IP LAN ke switch, sekarang mengatur IP LAN ke router. Nah, maksud saya untuk menghubungkan router ke router ya, berarti fast internet 0/0 ya. Tadi ini yang fast internet 1/1 sekarang fast internet 0/0. Oke, kita konfigurasinya dimulai sama ya, interface
fast internet, fast ether. Jangan salah nih, saya agak ngantuk, jadi harus benar-benar teliti. Ethernet 0/0 ya. Interface fast ethernet 0.0. Oke, betul. Kalau betul pasti lanjutannya router config gitu ya. Selanjutnya masukkan alamat IP address 10.10.10.1. Jangan lupa berikan subnet masknya 255 255 255 252. Setelah itu kita enter. Jangan lupa nyalakan portnya saat dengan memasukkan shutdown. Oke, kita enter lagi, exit. Sampai sini yang router ini selesai ya, router si lab 1. Ini kita lab 1 namakan dulu deh, bingung. Lab 2 ya. Yang ini sudah dikonfigurasi, cuman memang belum semuanya. Tuh, menambahkan, oh ini belum ditambahkan ya, menambahkan router agar bisa terhubung ke lab 2. Bentar, ini kita tambahkan lagi. Maaf, berarti di IP route ya. Jadi kita menambahkan routing statis agar si router ini atau lab ini bisa terhubung ke lab 2. Caranya bagaimana? Caranya IP route masukkan alamat IP 192.168.20.0 terus 255 0.10. Maaf ya, 255, saya agak lupa ini. 255.0 10 spasi 10.10.10.2. Oh, invalid. Ini kalau kayak gini error ya, terjadi error. Kita lihat apakah ada yang error. Coba kita masukkan kembali IP route 168.20.0. Coba kita jangan spasi ya, harusnya spasi sih, spasi 255.255.255.0 10.10.10.2. Kok masih salah ya? Apa nggak spasi apa ya? Agak lupa nih guys. IP route. Oh, IP router. Nah, ini tulisan saya salah. IP route harusnya IP route saya nulisnya IP router 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.10.2. Harusnya bisa. Nah, tuh sudah.
harusnya sudah exit dulu, exit. Selanjutnya di bagian router 2 ya, atau lab 2, klik di sini sel I, klik yes, maaf no, enter. Seperti biasa, terus masukkan interface kita, interface fast Ethernet, fast Ethernet 1/0, IP address 168.20.1 no, jangan lupa ya, no shutdown. Lalu exit. Nah, ini kan ke bawah nih untuk klien. Selanjutnya untuk ke router antar router. Interface fast Ethernet fast Ethernet berarti 0 ya, 0/0. Salah lagi nih. Fast Ethernet tulisannya kayak ngopo. Interface fast Ether, ada T-nya, Ethernet. Nah, saya nggak kurang teliti kalau di sini Mas Mbak. Nah, bisa Ethernet, lalu masukkan alamat IP-nya, IP address, IP add ya. Kalau bisa menggunakan IP add atau IP address ya. 10.10. Ini yang tadi dimasukkan di router 1. Nah, sekarang kita masukkan IP tersebut dimasukkan di router 2 agar kayak jalannya itu saling terhubung kayak gitu. Nah, 2, jangan lupa subnet masknya 255 255 252. Oke, aman. No shutdown. Aman, exit. Oke. Kita tambahkan IP route ya, IP route agar si router ini atau lab ini bisa terhubung ke lab 1. IP route 192.168.10.0, subnet masknya 255.0.10.10.10.1. Oke, nih udah hijauan, mungkin sih udah terhubung sih harusnya sih. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian kalau access point sudah ya, port nih lab ini passwordnya diganti aja deh, password
123. Ini passwordnya diganti menjadi password 456. Oke, sip. Kita tinggal menambahkan alamat IP yang ada di klien, baik itu komputer dengan laptop serta di smartphone atau HP ya, baik di lab 1 maupun lab 2. Oke, kita langsung saja untuk menambahkan alamat IP di bagian PC. Masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita pilih IP statis. Masukkan alamat IP 192.168.10.2. Nah, gateway-nya kita diarahkan, ini jangan lupa ya, subnet mas itu diklik nanti muncul sendiri. Gateway-nya diarahkan ke 10.1 ya, 192.168.10.1. Oke. Ini sudah untuk PC 1 ya, bisa di close. Selanjutnya untuk laptop, desktop configuration static 192.168.10.3. gateway-nya tetap menggunakan 10.1 ya, 10.1. Untuk smartphone ini config 92.168.10.4. Terus gateway-nya sama. Untuk gateway itu sama ya, biar kita terhubung juga itu harus disamakan 192.168.10.1. Oke. Maaf, ada yang salah nih. Yang salah nggak ya? Tadi kayaknya error deh. 2. Enggak deh, nggak aman. Oke, aman. Ini sudah di lab 1 sudah diberikan alamat IP semua, tinggal di lab 2 ya. Karena PR-nya itu agar bisa saling komunikasi otomatis harus satu segmen ya. Harus satu segmen. Sekarang di PC 1 config configuration 192.168.20.2. Di sini gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Laptop desktop 192.168.20.3 ya. Karena gateway jangan lupa diisi 192.168.20.1. Sekarang handphone 20.4 lah ya, sama 20.4 192.168.20.4. Di sini gateway terus 20.192.168.20.1. Oke. Function to pad gateway oke. Di sini belum ini ya. Kita masuk di bagian pascal. Nah, agar si HP ini bisa terhubung, kita konekkan dulu ya. Nih, ini konekkan dulu di bagian config, lalu pilih wireless,
di bagian mana ya, SSID-nya itu berarti sesuai ini, sesuai akses poinnya. lab lab 1, wifi lab 1 apa ya, saya lupa ya namanya apa ya tadi, wifi lab 1 ya, wifi lab 1. Nah, WPA nya itu apa, WPA nya password 123. Nah, nih ini itu nama wifi yang ada di access point di lab 1. Ini passwordnya. Nah, disitu di close. Ini harusnya sih. Nah, nih connect kan. Sekarang ini juga nih masuk ke config wireless, masukkan tuh wifi lab 2 SSID wifi lab 2, sandinya tadi WPA password, sandinya password 456, sorry, harusnya connect. Kita tunggu. Nah, oke, kita connect, kita melakukan ping ya, melakukan apa namanya, pencobaan hasilnya seperti apa, apakah terhubung atau tidak ya gitu. Saya coba untuk mengeping. Untuk mengeping ini bisa menggunakan ini nih, nah yang gambar pesan ini. Nah, untuk mencobanya itu harus ini dulu ya, yang per lab dulu, semisal komputer ke laptop kayak gitu, atau HP ke laptop kayak gitu. Jangan langsung di sini, kita mipil dulu. Nah, ini keterangannya successful ya. Kita bisa melihat di sini teman-teman, successful. Terus kita balik, successful dari successful juga dari HP ke successful. Nah, aman ya, aman. Lab 1 sudah terhubung semua. Coba kita lab 2 nya aman. Nah, sudah successful semua. Maaf, saya salah pencet. Nah, di lab 2 juga semuanya sudah successful juga. Selanjutnya kita mengeping antar lab 1 dan lab 2. Diarahkan PC yang di lab 1 dengan PC lab 2. Nah, invalid kan. Nih, ini biasanya kadang nunggu kayak gitu, kadang nunggu walaupun kita sudah konfigurasinya betul, itu kadang nunggu. Kita coba-coba dulu ya, kita coba-coba dulu. Harusnya udah terhubung ini, harusnya kita jangan ini ya, jangan jangan panik ya, soalnya tidak langsung terhubung. Memang ketika mainan jaringan itu seperti ini, masih invalid ya. Ayo, nah ini successful. Kenapa ini invalid ya? Nah tuh successful, ini in progress. Nah, jadi tidak semudah itu ya. Tapi coba ini langsung. Nah tuh HP bisa successful. Oke. Nah, jadi kuncinya teman-teman harus tetap menunggu, bahwasanya ketika mengkonfigurasi
jangan langsung mengeping antar lab 1 dan lab 2. Itu bertahap ya. Harus bertahap dulu. Klien yang ada di lab 1 dulu ya, baru ketika sudah semua lab 2 dulu, ketika sudah semua baru antar lab. Nah, kita ulangi lagi antar lab. Nah, ini successful, terus PC successful, laptop successful, kita balikan dari lab 2 successful juga ya. Oke, berhasil semua ya. Berarti sudah aman dan juga tentunya sudah selesai. Ini kita berikan outline dulu biar lebih cantik. Tentunya kita. Oke, nah ini lebih keren nih. Nah, satunya lagi kita beri warna apa, biru deh, keren ya guys. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak praktekkan ya. Jika ada kendala, jika ada kesusahan, bisa hubungi saat atau menanyakan saat kelas ya. Seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silakan bisa di kolom komentar. Ini nanti ya bisa diskusikan di dalam kelas. Itu seperti itu ya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save as desktop aja deh. UKK